Pertama-tama semuanya salam kenal. Nama aku Excel Fatan Briviano, bisa dipanggil Excel, dari Ilmu Komputer 2024. Di sini nih portofolio aku bakal kenalin dulu, kita bakal kenalan dulu nih, aku tuh siapa sih sebenarnya. Nah, yang pertama-tama ini nggak penting, nggak usah. Jadi awal organisasi aku tuh dimulai dari mana sih? Aku tuh dulu ketua OSIS waktu SMA. Jadi ini pertama kali aku mulai banyak networking sama orang, ketemu sama orang. Halo. Oke, networking sama orang, terus ngobrol-ngobrol banyak sama orang, dan juga berani mulai ngomong di depan umum. Nah, terus habis itu setelah SMA di universitas aku ikut organisasi apa aja. Yang pertama tuh aku menjadi programmer di Gajah Mada Robotic Team. Di sini di tim Altair waktu itu robot football soccer. Habis itu aku juga jadi staff di UKM Renang. Waktu itu jadi swimming coach juga pernah. Ini waktu Porseni Gama 2024. Ini waktu kita makrab, terus ini waktu kita community service nanam mangrove di Pantai Baros Pantai Baros. Terus habis itu ini Oma TI, aku data science and artificial intelligence staff di Oma TI. Ini anak-anak DSAI itu fun fact, anggotanya paling banyak dibandingkan divisi-divisi lain, sekitar kita ada kayak 12 atau 10 kan lah itu, jadi itu paling banyak. Nah, terus habis itu aku juga jadi Google Student Ambassador, dan ini adalah alasan kenapa sih acara ini kok bisa hadir, karena ini disupport sama Google Student Ambassador. That's why hari ini kita bakal hands on di pakai langsung Gemini untuk menangani lomba BPC atau BCC. Nah, ini kita waktu itu first gathering sama Google Student Ambassador Jogja, terus ini ketemu sama Google for Educators orang Google. Nah, terus organisasi selanjutnya aku juga di tahun ini menjadi lead Google Developer Group on Campus Universitas Gajah Mada. Ini kalau ini dokumentasi waktu aku tahun lalu join di GDJOC juga, tapi sebagai member. Waktu itu sebagai hustler, sebagai project manajemennya. Terus ini timku waktu itu kita buat aplikasi untuk public speaking, namanya Pitch Pro. Terus kita juga menang waktu itu di most interesting problem di GDJOC. Nah, ini waktu developnya. Terus habis itu ini Zinau.IT. Nah, ini adalah wrap up acara siapa sih yang menyelenggarakan acara ini. Jadi Zinau.IT ini komunitas yang aku bangun, guys. Kita waktu itu awal start, kita pertama kali mulai ngajar di SD, itu di attend sekitar 100-an murid. Kita coba ngajar tentang bagaimana robotics itu bekerja, dan juga bagaimana robotics itu bekerja. Itu ada aktuator sebenarnya, ada robot. Terus ini waktu batch pertama di UGM aku buka, waktu itu machine learning. Mungkin teman-teman ada yang hadir kan waktu itu? Siapa aja yang hadir, guys? 1, 2. Oke, ada teman-teman juga banyak yang hadir waktu itu, ada sekitar 12-an. Nah, ini kita mulai masuk ke competition. Jadi pertama kali, sebenarnya bukan pertama kali sih. Ini salah satu aku first winner di Style Business Plan Competition di Singapura. Waktu itu diselenggarain sama Scooters, Ruang Guru kalau teman-teman tahu. Ini waktu itu kita lombanya di NUS Enterprise. Terus ini rewardnya 250 Singapore dollar. Terus sama tim aku itu waktu aku lagi ngomong. Terus habis itu aku juga juara 3 di CYE itu Creative Young Entrepreneur di 2024 by GCI. Mungkin teman-teman ada yang tahu GCI? GCI itu apa ya GCI? GCI itu dia kayak organisasi Junior Chamber International. Ini juga banyak dia adain acara lomba-lomba. Kalau GCI sebenarnya dia lebih ke komunitas gitu, kayak misalkan kalau teman-teman tahu Web3, Web Dev, komunitas-komunitas yang gitu, cuman dia lebih ke bisnis gitu. Terus habis itu mana tadi? Ini dia. Terus habis itu ini waktu CYE, itu aku juga masuk di Instagram Diko waktu itu. Terus habis itu ini waktu first winner School of CEO yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Ini
Ini pokoknya waktu itu kita buat aplikasi yang namanya Job Talker. Jadi kayak aplikasi pencari kerja, tapi kita lebih ke gimana kita membuat aplikasi untuk orang itu belajar public speaking. Nah, tapi hasil dari public speaking itu langsung dialihin ke perusahaan-perusahaan. Jadi kayak misalkan perusahaan itu nggak perlu lagi mengkurasi dari interview karena kan itu memboros waktu kan. Nah, lewat aplikasi kita itu mereka udah kayak udah dapat skornya, terus mereka langsung tinggal ACC aja. Jadi kita efisiensinya di situ waktu itu. Terus habis itu ini Academy Business Plan. Kalau Academy Business Plan ini lebih ke kita buat aplikasi untuk latihan fotografi untuk anak-anak. Nah, ini waktu itu aku kerja sebagai UI UX desainnya. Aku waktu itu belum pernah megang UI UX, baru pertama kali megang UI UX. Ya ini hasil kecil-kecilan waktu itu. Terus habis itu Silver Award di Global Youth Innovators Competition. Ini waktu itu kita buat alat pemilah sampah otomatis. Jadi kita waktu itu cuma buat MVP-nya aja pakai computer vision. Waktu itu kita pakai RoboFlow. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar RoboFlow. Jadi kalau RoboFlow itu dia sistemnya kayak apa ya? Hugging Face, teman-teman udah ada yang pernah dengar? Nah, kalau Hugging Face itu kan untuk model LLM kan rata-rata. Ya walaupun dia juga ada computer vision dan lain-lain, tapi kalau RoboFlow itu benar-benar dia fokusnya di computer vision. Jadi itu modelnya itu udah kayak terlatih gitu. Jadi teman-teman nggak perlu melatih ulang. Karena kan kalau computer vision tuh teman-teman harus melatih dari ngasih box-boxnya, terus ngajarin lah dari box-boxnya. Nah dengan RoboFlow itu udah jadi otomatis. Jadi tinggal masukin gambar-gambarnya itu nanti udah otomatis ke box. Jadi udah otomatis ke frame. Nah terus habis itu ini juga ini waktu SMA sih, representative for KVIS ISF. Jadi ini KVIS itu nama sekolahnya, nama SMA di Thailand, namanya Kamnopedia Science, yaitu terus habis itu ISF-nya itu International Science Fair. Dan ini harusnya waktu itu tuh offline ke Thailand, kita terbang ke Thailand. Cuma karena waktu itu timeline lagi COVID, jadi kita online. Nah ini juga waktu itu kita buat aplikasi namanya Zinau.id. Nah ini awalnya bagaimana sih Zinau itu bisa muncul? Ya karena dari sini. Jadi idenya itu artinya Zinau itu dari bahasa Jawa sinau belajar, dan Z-nya itu karena jadi generasi Z. Jadi kayak ngajar itu orang-orang Gen Z, dan juga yang ikut belajar itu orang Gen Z. Jadi lebih kayak memberikan gambaran positif tentang anak Gen Z itu kayak gimana sih. Jadi yang muncul Zinau gitu. Terus ini yang baru banget, kayak sekitar minggu lalu ya, aku menang first winner Galaxy Campus Startup Competition. Mungkin teman-teman kalau tahu yang acara Galaxy yang di GIG kemarin, yaitu aku menang di juara satunya bareng teman-teman lain. Ini ada dari anak FEB, ada dari yang cewek itu psikologi, itu ada anak RPLSP, sama satu lagi DTT teknik. Awalnya sih coba-coba aja kayak undang, ada lomba nih ikut yuk. Terus itu ikut dijalanin terus menang juara satu. Terus habis itu aku juga sekitar ini waktu liburan kemarin, liburan itu berarti sekitar bulan November Desember. Nah itu aku juga selected participant for Positive Hack Camp, Cyber Security Camp di Moskow, Rusia. Ini waktu itu ketemu sama teman-teman dari belahan dunia lain, ada Malaysia, ada Arab, rata-rata orang Arab. Terus habis itu ada Nigeria pun juga ada, dan macam-macam. Nah ini waktu foto sama mentor-mentornya, dan itu certificate completion. Nah terus habis itu certificationku, ini yang aku ambil dari LinkedIn aja, ada Google Gemini Certified, terus habis itu Azure, habis itu IBM Data Classification, Alibaba Cloud, ya standar lah. Terus habis itu ini untuk community service yang udah aku lakuin. Ini kalau ini dari semasa SMA, terus ini waktu itu sosialisasi kampus. Mungkin teman-teman kalian dari SMA kan ada sosialisasi kampus. Aku juga waktu itu memberikan pemaparan di situ. Terus ini waktu aku jadi ketua, sebenarnya ketua action plan tapi grupnya, bukan yang tertua ya. Aku ketua action plan-nya waktu itu. Ini nanam-tanaman lagi. Terus itu ini yang waktu ke ngajar di SD gitu sih. Terus habis itu ini publication group. Aku udah ada publikasi di Rule Based Sentiment Analysis and Evaluation using Twitter data in the 2024 Indonesian Presidential Election. Gitu. Ini waktu itu di publish di IEEE guys. Okay. That's all sih kalau untuk dari
portofolioku. Oke. Ini penjelasan singkat lah strategi aku gimana sih caranya menang-menang BPC atau BCC. Mungkin pertama aku lebih bakal membahas tentang BPC terlebih dahulu. Jadi kalau BPC sendiri itu kalian itu udah harus kalian itu udah harus tahu apa dan mengapa, apa yang mau kalian buat dan mengapa kalian mau buat itu. Kalian udah harus ada reasonnya dulu. Nah, ini dikarenakan sekarang kan AI itu udah gampang. Dulu tuh kalau misalnya kita lomba-lomba tuh harus kayak riset through jurnal dan lain-lain, dan itu kan kita harus nyari dulu satu-satu, terus habis itu di-download, dibaca dan lain-lain. Nah, sekarang dengan adanya AI, terutama Gemini dengan fitur deep research-nya, itu kalian udah bisa untuk mencari apa dan mengapa langsung dari Gemini. Jadi kalian nggak perlu nyari satu-satu, kalian langsung deep research saja. Karena sejauh ini yang pernah aku coba deep research Gemini itu paling bagus dibandingkan yang AI lainnya. Mungkin Perplexity juga bagus sih. Tapi kalau misalnya ChatGPT sama Gemini masih bagusnya Gemini. Jadi dia untuk citasinya dan citasi referensinya dia bakal lebih banyak dan juga detail. Itu yang pertama, mengapa, apa dan mengapa. Terus habis itu kerangka kerja analisisnya nih. Data mentah tidak berguna tanpa analisis. Nah, tim itu harus menggunakan kerangka kerja strategis untuk mengubah data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Jadi teman-teman kan pasti udah tahu nih, oke, ini menyelesaikan permasalahan makan gizi gratis gitu misalkan. Teman-teman udah tahu permasalahannya adalah makan gizi gratis itu distribusinya kurang bagus, terus habis itu kurang bisa di tracking hasilnya ke siswa-siswa SMA itu gimana. Nah, terus teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan dari data-data yang udah teman-teman temuin? Misalkan nih 90% anak SMA yang menerima MBG itu nilainya sama aja gitu, nggak jadi bagus. Nah, itu gimana? Terus kenapa gitu kalau teman-teman punya data tersebut? Apakah dengan data-data tersebut kita bisa membuat data-data baru lagi? Kayak misalkan ya itu kalau teman-teman machine learning mungkin belajar, nah itu bisa banget untuk digunain. Nah, itu so what. Jadi selanjutnya itu data itu mau dibuatin apa? Nah, dari so what ini dibuat menjadi analisis market gap. Nah, ini mulai masuk ke bisnisnya. Nah, ini banyak banget framework. Mungkin kalau teman-teman pengen fokusnya untuk di business case competition, itu bakal banyak banget framework yang bakal dipakai. Contohnya di sini adalah PESTEL. PESTEL ini adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Nah, terus habis itu ada jobs to be done atau JTBD. Terus habis itu ada juga Samsung, biasanya kalau sering kita pakai gitu. Nah, itu kalau misalnya JTBD itu berfokus pada apa yang pelanggan coba capai. Pelanggan penyewa produk untuk melakukan pekerjaan, sebuah market gap muncul ketika solusinya ada tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, terus habis itu kedua, setelah teman-teman udah tahu nih teman-teman mau buat apa, itu teman-teman harus cari dulu ada nggak sih yang udah pernah buat itu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu, oh ternyata udah ada nih yang buat aplikasi tracking makan bergizi gratis, apa yang membuat value-nya teman-teman itu unik, kenapa harus ada aplikasinya teman-teman. Nah, itu biasanya juri banyak yang nanyain di pertanyaan tersebut. Nah, makanya analisis kompetitor ini penting banget karena ya untuk mengidentifikasi jendela peluang tadi, apa keunikan yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, ini kalau kompetitor ini biasanya yang kita pakai biasanya USP, unique selling proposition, terus strength-nya apa, weakness-nya apa, dan juga window of opportunity-nya tuh di mana. Terus habis itu selanjutnya membuat prototype MVP. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya udah ada idenya nih, oh mau buat kayak gini, juri itu biasanya nggak akan mau ngebaca teks yang panjang-panjang. Mereka tuh biasanya lebih suka diagram. Contohnya diagram tuh gini. Ini bakal aku buka. Ini yang job talker tadi ya. Nah, jadi kalau diagram itu biasanya mereka lebih suka ada tanda panahnya gitu loh teman-teman, nggak tulisan. Jadi misalkan kita gunain simbol-simbol supaya juri itu bisa langsung paham. Nah, contohnya ini kamera input, detect user gesture and face emotion.
Terus habis itu audio input. Nah ini ditunjukin di aplikasinya itu audio inputnya tuh yang gimana sih, tombolnya tuh yang kayak gimana. Terus habis itu ini kalau biru ini inputnya bagaimana, kalau yang merah ini outputnya apa. Nah jadi kan kalau di sini aplikasiku ini kita kan dilatih untuk public speaking. Nah public speaking itu dinilai dari yang pertama kamera input, sama yang kedua itu adalah audio input. Nah audio input itu untuk menilai suara kita tuh, suara ngomongnya itu getar apa enggak sih, ngomongnya tuh pede apa enggak sih. Terus habis itu bahasa yang digunain tuh bahasa yang formal atau bahasa yang kayak lu gue kayak kawan gitu. Nah kan kalau di HRD kan itu pasti dinilai banget. Nah terus kalau sedangkan dari kamera itu gimana cara kita ngomongnya, kita tuh ngomong tuh kayak orang serius nggak sih, ramah atau enggak gitu, sesuai konteksnya atau enggak. Nah dari kamera input ini kita ngedetect gesturnya, kita pakai tangan atau enggak, terus habis itu face-nya senyum atau sesuai konteks atau enggak. Nah lalu dari hasil penilaian itu nanti AI-nya bakal, karena di sini kita pakai AI-nya itu nanti bakal ngegabungin semua data-data tersebut dan menghasilkan output berupa certification, feedback dan juga skenario response. Itu. Nah skenario response itu gimana? Nah jadi ceritanya itu di sini teman-teman mungkin pernah main Talking Tom. Nah kalau Talking Tom itu kan dia ngebalikin perkataan yang kita omongin kan. Nah bedanya AI yang ada di sini itu adalah dia merespon apa yang kita bicarain. Jadi misalkan nih kalau misalnya aku ngomong sama siapa namanya? Dimsi. Misalnya aku ngomong sama Dimsi, "Oi Dimsi," kamu responnya kayak gimana? Baik. Tapi kalau misalnya aku baik-baik, "Halo Dimsi," kamu responnya gimana? Halo Mbak. Nah gitu. Jadi ceritanya nanti AI-nya itu bakal merespon apa yang si user itu perkatain. Jadi istilahnya supaya untuk memberikan si user ini harus ngomong serius gitu loh, supaya dia bisa tahu, oh oke, aku tuh udah bagus. Karena kan kalau misalnya responnya bagus berarti kita ngomongnya udah bagus dong otomatis. Nah sebenarnya untuk ngasih tahu itu. Ini kalau contohnya kita lanjut dulu. Terus habis itu, nah untuk membuat prototype sekarang tuh gampang banget. Kalau ini sebenarnya beda banget sih. Aku zaman UTBK dulu belum ada AI, dan biasanya itu kita ngerjain soal yang biasa-biasa, dan mungkin teman-teman yang UTBK sekarang mungkin gampang ya, lebih gampang nggak sih belajarnya karena udah ada AI, tinggal masukin file terus bisa di generate di kuisnya, tinggal di tap sambil tiduran, terus sekarang udah bisa. Nah ini sama halnya sama ngebuatin prototype. Nah kalau zaman aku kemarin sebenarnya buatin prototype nggak segampang sekarang. Kayak sebenarnya ngebuatin works prototype itu yang minimal kayak UI UX-nya aja. Kayak misalkan UI Figma animation, nah kita tuh biasanya minimalnya itu. Nah tapi sekarang dengan Gemini Canvas, mungkin udah ada yang tahu Gemini Canvas? Udah kan? Udah tahu belum kalau bisa buat aplikasi? Nah sekarang tuh enaknya itu gitu, buatkan saya aplikasi seperti GoFood, tapi ada tracking sistem nutrisi dan pengeluaran. Nah sekarang tuh enak banget kayak gini. Nah biasanya sekarang tuh kalau misalnya aku lomba, biasanya untuk mockupnya aku biasanya pakai ini. Terus habis itu tinggal aku screenshot, terus ya masukin di presentasi gitu. Kalau misalnya kalau dulu biasanya kita build in di Figma sih. Ini build in di Figma. Ini Figma, terus habis itu ini Figma. Nah ini aku mulai implementasi AI karena AI kan bisa generate image waktu itu. Sedangkan kalau misalnya kita nyari image di Google, itu kan biasanya ada watermarknya, harus bayar lah, dan nggak sesuai kan. Nah dengan adanya AI kita sekarang bisa personalisasi gambar. Ini waktu itu aku pakai Nano Banana Imager gitu. Mana tadi hasilnya? Adakah? Dan juga dan kodenya itu kalau misalnya kalian mungkin ngerti HTML, CSS sama Java, jadi kalian bisa matematik sendiri sebenarnya kodenya. Ini sambil kita tunggu ya, kita sambil lanjut. Nah, jadi pentingnya selain idenya kalian itu bagus, awalnya kan dari permasalahan, kalian harus ngerti dulu nih permasalahannya apa. Nah, yang kedua itu ide kalian apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, setelah idenya apa, nah kompetitor analisis kalian tuh uniknya di mana sih sama solusi-solusi yang udah ada. Nah, sama yang keempat, tampilin dalam bentuk prototype bahwa kita tuh mau buat yang kayak gini, uniknya letaknya di sini, ditunjukin.
Tuh yang keempat kan tadi prototype. Nah terus habis itu idea to MVP. Nah ini langkah-langkahnya kalau kalian guna engine ini. Nah ini kalian langkah pertama itu kalian memberikan perintah inti. Terus langkah 2 itu menentukan persona. Ini sebenarnya lebih ke teknik prompting sih. Mungkin teman-teman udah ada tahu teknik prompting PCTF? Belum? Baru dengar. Jadi kalau teknik prompting PCTF itu adalah P-nya itu persona, PCTF C-nya tuh apa ya, bentar. T-nya itu harusnya T-nya itu task sama F-nya itu format. Kita cari aja di Google ya. Teknik prompting PCTF. Teknik prompting PCTF. Sebenarnya aku ada sih waktu itu, aku udah buat dosen cuma teknik prompting persona C task format. Nah ini PCTF. Jadi persona, task, P-nya itu task, C-nya itu konteks, sama PTCF persona, task, konteks, sama format. Nah contohnya itu kayak gimana sih? Misalkan, nah ini kalau misalnya aplikasinya kita udah buat, masih jelek banget ya. Jadi ya kira-kira kayak gini lah. Lumayan gak sih? Udah ngebantu banget kan? Dibandingkan kalian harus mikir-mikir mockup dan lain-lain. Nah terus habis itu kita coba percakapan dulu. Jadi kalau PCTF tuh kalian kasih dulu personanya. Kamu adalah seorang dosen ilmu komputer. Tasnya adalah tolong jelaskan kepada saya pelajaran apa kalian selama di ilmu komputer ini yang paling sulit. Kalkulus. Tolong jelaskan kepada saya pelajaran kalkulus. Persona, tasnya udah, terus konteksnya. Saya adalah mahasiswa S1 ilmu komputer. Saya masih mahasiswa baru dan belum terlalu mengerti tentang ini. Nah terus habis itu formatnya. Nah formatnya kalian harus kebatasin, karena kalau misalnya kalian biarin LLM yang ngasih random, nanti formatnya bakal berbeda. Misalnya gini, formatnya itu istilahnya kalian itu bisa personalize formatnya supaya kalian mudah untuk mengerti output dari LLM-nya. Misalkan formatnya buat penjelasan dalam bullet point. Misal kalian lebih prefer untuk baca dalam poin-poin, nggak suka dalam paragraf, itu bisa banget. Nah itu formatnya di situ. Nah terus format juga kalian bisa ngatur kayak mau berapa banyak. Misalkan setiap poin kalian maunya 100 words aja cukup. Nah itu bisa. Nah ini pasti nanti hasilnya bakal beda banget sama teman-teman kalau misalnya langsung tolong jelaskan saya kalkulus. Nah itu pasti beda banget. Teman-teman bisa langsung coba aja di Gemini kalau ada. Nah ini karena kita kasih persona juga, dia bahasanya juga berbeda. Dia bahasanya juga menyesuaikan persona. Jadi kayak contoh di awal kan, selamat datang di dunia perkuliahan. Terus sangat wajar jika Anda merasa kalkulus, dia pakai kata Anda kan. Lebih kayak bergerak utama. Kalkulus memiliki dua cabang utama. Yang pertama turunan diferensial, sama yang kedua adalah integral. Ide utamanya memecah. Ini pakai poin-poin, tadi formatnya ada, analoginya sederhana. Apa yang dicarinya sih? Kemiripan slope dari sebuah kurva. Terus dia ngasih gambaran grafiknya. Terus di sini kalau misalnya contohnya integral itu. Nah, itulah intinya kalau untuk prompting PCTF itu gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah jadi Gemini Canvas yang teman-teman udah pada tahu untuk tadi buat prototyping aplikasi. Terus habis itu menentukan persona, membuat user flow, ini di sini juga. Nah, kalau misalnya di software development itu sebenarnya sebelum buat aplikasi, teman-teman nggak bisa langsung buat kayak aplikasi atau mockup. Teman-teman tuh harus buat user flow-nya dulu.
User flow sama user journey mapping, udah dia pernah dengar? Jadi kalau user journey mapping itu adalah teman-teman nge-mapping dulu nih, user itu kira-kira user journey mapping adalah, nah ini adalah langkah-langkah yang diambil pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Misalkan contohnya di sini touch point. Jadi misalkan kalau misalnya user itu mencet tombol A, itu alasannya itu kenapa. Terus isinya user journey mapping itu banyak banget sih. Dia itu lebih ke UI UX sebenarnya. Jadi lebih kayak dari tombol, pewarnaan itu ngaruh semuanya. Nah, sebenarnya apa yang aku lebih bahas itu adalah tadi user flow. Nah, user flow itu lebih kayak kalau misalnya orang buka aplikasi kita, buka ke home, itu habis ke home itu dia ke fitur yang mana sih? Nah itu kan kalau misalnya mungkin kalau teman-teman buka aplikasi si master yang lama, itu kan pusing ya ngelihatnya ya. Pengen lihat jadwal aja tuh harus kayak ngeklik dulu kan. Kita pengen lihat yang langsung dari atas pun juga jadwal yang hari ini itu letaknya kita harus nge-scroll dulu ke bawah. Nah itu jelek banget user flow-nya. Nah jadi user flow itu harusnya tuh disesuaikan sih sama sebenarnya user. Nah ini dari user journey mapping itu kita tahu orang-orang tuh buka aplikasi kita tuh buat apa. Nah dari buat apa itu kita nge-ranking fitur-fitur yang paling oke itu yang mana sih. Nah misal fitur-fitur yang paling orang banyak pakai itu fitur kamera. Nah berarti fitur kamera harus ditaruh di homepage supaya orang-orang gampang untuk akses. Itu kira-kira kalau misalnya user flow. Jadi kayak kita membuat perkiraan kalau misalnya si user mencet ini dia bakal kemana, setelah itu tuh kemana. Itu sebenarnya sih kalau misalnya di software development itu nanti di situ. Nanti kalau kalian ikut Google Developer Broken Canvas kalian bakal diajarin itu sih. Kalau yang ambil hipster ataupun hustler. Tuh, terus habis itu nah ini alur fitur tadi. Tim tidak boleh meminta fitur satu persatu, mereka harus mendeskripsikan alur pengguna secara naratif. Halaman yang terhubung bukan komponen yang terisolasi. Ini adalah penerapan strategi prompting memecah bla bla bla. Nah ini kan, misalkan dari halaman login, terus halaman dashboardnya itu setelah login tuh kira-kira mau ditampilinnya layer yang mana sih? Oke, setelah login ternyata dashboard, terus setelah dashboard tuh misalkan ada halaman tambah item dan lain-lain. Ini aku nanti bakal share ke teman-teman semua. Terus habis itu ini iterasi dan penyempurnaan ya, karena biasanya lomba BCC dan BPC itu biasanya bertim. Nah itu kalian banyak banget ada penyempurnaan, diskusi, dan juga tambal sana sini itu pasti ada. Terus hasilnya, proof, ya hasilnya. Terus ya ini teknik prompting kalian balik lagi, hasil yang kalian buat itu tergantung sama hasil promptingnya. Kalau kalian menggunakan kayak Gemini Canvas dan di research itu juga bagaimana sih teknik prompting yang kalian gunain itu bagus atau enggak. Nah ini kalau best practice-nya itu kalian harus spesifik, kontekstual, terus tetapkan peran tadi personanya apa, pecah tugas kompleks. Jadi jangan langsung minta semuanya. Saya pengen buat A, B, C, D, E, tapi buat dulu A-nya. Kalau A-nya udah oke, baru nanti buat B-nya satu-satu. Nah habis itu gunakan contoh. Nah ini kalau misalnya, mungkin kalian mendalami AI itu nanti ada yang namanya zero shot learning sama few shot learning. Kalau zero shot learning itu benar-benar AI-nya mikir secara kreatif mereka. Tapi kalau few shot learning itu kita ngasih contoh. Jadi misalkan, tolong jelaskan kalkulus dengan bahasa bayi. Contoh bahasa bayi adalah menggunakan analogi gitu, misalkan gitu. Nah itu namanya contohnya few shot learning. Gitu. Nah ini dari no code dan vibe coding. Kalian udah ada yang dengar vibe coding? Oke. Vibe coding itu sebenarnya literally kita cukup kayak nge-prompting terus aplikasinya jadi ya kayak pakai Gemini Canvas itu namanya vibe coding. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu Cloud Code, ada yang tahu Cloud ya Cloud. Nah biasanya tuh kalau vibe coding itu biasanya sekarang udah banyak sih yang dipakai kayak di terminal, kayak misalkan Codex itu kan sekarang juga ada dari ChatGPT. Terus habis itu Cloud Code itu dari Cloud dan yang lain. Mungkin kalau Copilot udah pada dapat kan? Copilot udah pada apa sih namanya? Claim
Sumpah belum. Jadi kalau Copilot ini mungkin ide bagus ya. Serius belum ada yang tahu Copilot. Dapat lah. Copilot, GitHub Copilot for student. Nah, jadi selain Data Gemini Pro, itu student kalian itu juga bisa dipakai buat GitHub Education. Ini yang dari GitHub itu. Aku udah coba daftar tapi belum penuh. Ya, kayaknya harus nge-request gitu. Oh, kalau aku sih waktu itu dulu sih bisa. Dulu daftarnya waktu itu aku disuruh scan KTM. Tapi Bisa aku sih. itu penuh. Nggak bisa. Itu di announce dari UGM-nya official. Enggak, kita nyari sendiri. Kita Nyari sendiri. Jadi kayak kalau misalnya dari cutting atau lalu tuh kayak nurun gitu loh. Kayak kita kan biasanya nanya kan. Kayak info-info bisa dapat apa aja sih dengan UGM tuh. Ya udah, ternyata dapat GitHub tuh dulu bisa. Mau nggak tahu kalau sekarang. Tapi harusnya bisa teman-teman. Tapi berarti bentuknya dia kerja sama UGM apa? Enggak. Memang apa dia nge-detect aja kayak email yang request kalau emailnya itu organisasi gitu, email student. Oh. Nah, cuman biasanya nggak semua platform itu, walaupun mereka embel-embelnya student, itu biasanya email studentnya tuh email student yang memang verified lah. Nah, kalau misalnya kita kan ac.id itu dulu bisa teman-teman. Kayak misalkan ac.id itu bisa dipakai buat claim cloud itu bisa kalau nggak salah dulu tapi. Nah, tapi sekarang udah nggak bisa lagi karena banyak maklar. Jadi kayak misalkan orang yang ngejual beliin akun tuh loh. Iya. Nah, akhirnya tuh ac.id itu di ban. Bisa. Iya, yang bisa GitHub itu dulu bisa. Tahun kemarin itu masih bisa. Jadi kalau misalnya nanti kalian dapat Copilot, belum tahu Copilot? Tahu kan? Nanti bisa kalian akses dari terminal. Local corporation juga. Nah, ini apa lagi ada project kan buat AI tutor UTBK. Nah, ini kalau misalnya nanti Copilot, nah ini, nanti teman-teman tinggal misalkan apa ya? Tapi ini harus daftar ke GitHub Student dulu kan? Daftar nanti otomatis langsung dapat. Lifetime. Dia sampai lulus deh kalau nggak salah. Jadi kayak sekitar 4 tahunan. Jelaskan struktur kode ini. Jadi kalian nggak usah pindah-pindah lagi lewat browser. Karena kalau misalnya lewat langsung di terminal gini, dia bisa langsung baca kodenya. Kalau lewat browser kan kalian harus nge-copy paste, kirim. Nah itu kalau lewat terminal dia bisa langsung baca kodenya. Nah cuman hati-hati kalau terminal, jangan kalian asal accept aja. Takutnya nanti filenya malah kehapus. Jadi untuk pakai yang terminal, nah bagusnya adalah AI-nya tuh lebih pinter karena dia bisa baca filenya. Tetapi juga bahaya bagi kita yang nggak ngerti apa yang AI-nya tuh lakuin gitu. Nah jadi terkadang tuh banyak yang kayak file-file terhapus, nah itu jadi harus hati-hati. Ya walaupun ada kayak konfirmasinya sih, saya ingin melakukan ini, kamu izinin apa enggak? Nah cuma kalau kita nggak ngerti kan kita pikir kayak bagus lah ini, kayak bagus ya, accept aja. Nah itu harus hati-hati di situ. Nah ini rinciannya udah langsung bisa dibaca. Nah kalau Copilot ini banyak modelnya. Tuh ada GPT, ada Gemini itu juga ada kalau nggak salah. Tuh ada Anthropic, Azure dan lain-lainnya. Biasanya kalau untuk coding itu yang paling bagus itu cloud softnya. Kalau di cloud softnya. Ini ada history dan itu nggak? History. Jadi kalau kita udah buka terus ditutup terus dibuka lagi. Aku jarang nyoba sih kalau ini. Mungkin kita coba aja kali ya. Misalkan langsung close. Aduh, ngehack guys. This close. Yes, yes. Soalnya aku biasanya pakai ini kan kak. Terus aku copy kodenya terus masukin ke ini. Nah itu bisa dilihat lagi, scroll lagi ke atas atau lupa. Bisa kalau ini. Kalau VS Code itu karena dia terminal sih. Kan kalau teman-teman buka terminal, kalau teman-teman close ya udah hilang semua. Kecuali komennya bisa. Kayaknya ada Nah, berarti asalkan teman-teman nggak close ini harusnya bisa. Ini atau enggak show chat sih bisa nih. Display ini, oh kayaknya ke save deh. Ini ada harusnya. Gitu.
Aku biasanya pakai ini sih. Aku biasanya pakai misalnya ya. Aku biasanya pakai cloud. Bisa dipanggil nggak? Nah, ini kalau misalnya cloud, cloud code. Nah ini dari terminal juga, cuman ini dari luar. Aku install dari luar, nggak langsung dari GitHub. Itu teman-teman. Terus habis itu sampai mana tadi? Nah terus habis itu upload ke file coding. Terus habis itu spesifikasinya teman-teman juga harus jelasin kalian tuh buat aplikasi yang kayak gimana, bisa ngapain aja. Karena biasanya ada beberapa, nah ini tergantung. Kalau misalnya kalian ikut kompetisi yang dari universitas, biasanya dosennya itu, biasanya jurinya itu dosen. Nah dan kalau misalnya dosen, untuk menang tuh sebenarnya kalian harus pintar-pintar menilai jurinya sih. Kira-kira ini jurinya tuh memang pinternya di teknologi atau di bisnis. Kalau misalnya kira-kira memang pinter di teknologi, ya kalian polin aja di teknologi, nggak usah terlalu bahas bisnisnya. Karena pasti jurinya juga bakal interest lebih di teknologinya. Nah, biasanya kalau dosen, kalau yang kayak di Brawijaya University yang terakhir itu, dia itu lebih kayak tanya ke metodologi. Nah ini metodologinya tuh pakai apa, terus habis itu teks-teksnya tuh apa, nah biasanya dia nanya-nanya kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau misalnya kalau yang kayak kreatif yang entrepreneur itu kan dari apa sih namanya, dari akselerator. Ada yang tahu akselerator? Jadi kalau akselerator, kalau startup itu kan ada yang namanya startup akselerator. Jadi kalau akselerator itu lebih kayak yang ngasih biaya funding gitu, biasanya ke startup funding sama pelatihan. Nah itu biasanya mereka lebih nanya ke growth marketnya. Kira-kira ini bisa bertahan nggak sih ke depan nih kalau misalnya dibuka ke publik? Kira-kira dia mau daftar apa enggak? Nah itu biasanya. Mereka lebih kayak nanya ke visionnya sih. Itu beda-beda kalau juri itu. Nah ini langsung dibahas nih. Pitching berbasis bukti di depan juri. Nah terus habis itu selain BPC, selain ide, kalian juga harus pintar untuk structuring di PPT-nya, slides-nya. Ini yang pertama tuh ada visi misi, masalah, solusi, ukuran pasar, terus produk MVP-nya teman-teman itu apa, model bisnisnya itu mau kayak gimana, mau subscription kah, atau mau, nah itu harus ada tuh model bisnis tuh biasanya ditanyain banget. Terus habis itu kompetisi dan juga struktur tim. Terus habis itu, ini ada traction juga. Nah misalkan biaya untuk membangun aplikasi kalian itu berapa? Terus biasanya tuh kalau traction itu biasanya dipakai untuk next 5 year, biasanya 5 tahun ke depan itu kalian tuh bakal ngapain aja, biayanya tuh berapa. Terus habis itu ya traction biasanya gitu. Mungkin nanti aku bakal tunjukin dari contoh-contoh slide yang udah aku pernah buat. Terus habis itu banyak yang berpikir bahwa pekerjaan mereka adalah menyajikan semua data dari risetnya storytelling. Ya ini cara untuk penyampaiannya aja, storytelling. Terus menggunakan laporan ini sebagai mesin. Nah ini kan aku riset pakai deep research ya. Dengan ada deep research tuh dia langsung kasih kutipan kayak misalkan kenapa kok dia bisa buat ini, karena source-nya tuh dari sini. Kelebihan dari deep research ini lengkap gitu. Terus habis itu aku bakal kasih contoh untuk slide-slide yang dan mau BCC atau BPC dulu? BCC, oke. Ini BCC waktu itu permasalahannya adalah peternak udang. Nah peternak udang ini istilahnya apa ya? Peternak udang ini tuh pengen growth lah. Jadi dia itu punya what is actually happening. Jadi Indonesia itu kan negara tertinggi dengan pendapatan udangnya. Indonesia first among the world's top. Nah, tapi dia itu punya growing global pressure. Jadi istilahnya perusahaan ini tuh tinggi, terkenal gitu dalam penghasil udang, tetapi dia itu pengen fokus di sustainable aquaculture. Dia pengen ningkatin sustainable-nya dengan cara focusing di ESG, environmental, social, dan juga governance. Nah, gimana caranya? Nah, itu case-nya tuh kayak gitu. Case-nya tuh kita dikasih kayak gitu. Nah, kebetulan timku ini, jadi ini kan aku partnerin sama anak ITB.
ini material, sama satu lagi ini anak ITB juga, visual communication design. Nah mungkin teman-teman ada yang nanya nggak sih kenapa kok ada anak visual gitu? Nah anak visual itu sebenarnya penting banget buat ngebuat karena buat pitch deck kan namanya pitch deck. Ternyata aku baru nggak, karena biasanya tuh mainnya tuh di BPC. Ini baru kayak 3 kelas sekitar baru lomba ketiga lah aku ikut BCC. Ini waktu itu diajak. Ternyata aku baru tahu kalau BCC itu ternyata kita harus ngasih persona ke pitch deck kita. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini tuh ada logo-logo lomba yang ada lomba kan ini duel juga kan share kalau teman-teman tahu. Nah ini waktu itu yang ngadain DWDG Binus. Nah terus nama lombanya apa sama ini adalah logo tim kita. Nah jadi aku tuh baru ngeh ternyata kalau BCC itu kita harus ngasih persona. Jadi kayak misalkan yang nandain tim kita tuh apa sih, ternyata itu ngaruh ke penjurian. Karena juri itu jadi kayak eye catching aja. Oh ternyata timnya tuh ini gitu. Dan ini juga sebenarnya ada artinya sih. Kenapa logonya kayak gini? Karena kan ITB UGM dua-duanya sama-sama gajah kan. Terus habis itu kita ngasih nama Elephant Union. Nah itu sebenarnya logonya tuh aslinya tuh ada gajah-gajahnya, cuma karena terlalu gajah jadi kayak diganti gitu sama dia, jadi kayak gitu. Jadi ngasih kayak keunikan aja, kayak yang paling unik dari kamu tuh apa. Nah kalau BPC itu kan lebih kayak ke produk kalian tuh uniknya tuh gimana. Tapi kalau BCC tuh lebih kayak focusing di pitch deck sih kalau menurut aku. Jadi kayak pitch deck kalian tuh lebih unik dibandingkan yang lain tuh apanya gitu. Nah terus habis itu ini framework yang dipakai, ini pakai SCQA itu jujur banyak banget sih framework yang bisa kalian pakai. Aku nggak bisa jelasin semuanya, tapi kira-kira gini. Ini kan tadi case-nya. Nah, terus habis itu kita juga analisis dulu nih, apa sih sekarang tuh kenapa kok harus adopt sustainable aquaculture? Karena shrimp quality itu sekarang udah mulai memburuk karena dengan adanya environmental risk kan. Banyak pemanasan global, banyak permasalahan environmental lingkungan gitu. Nah, terus habis itu perusahaan ini pengen nerapin ESG. ESG itu adalah environmental, social, dan juga governance. Nah terus sama yang ketiga adalah feed cost. Itu dominance untuk membuat perusahaan tambak udang itu tuh mahal dikasih makannya. Terus habis itu intinya mempengaruhi keekonomian. Gimana caranya kita, kan tadi hal yang buruk itu adalah environmental risk kan. Gimana kita nih kan punya perusahaan tambak udang tapi kita malah memperburuk lingkungan. Gimana hal-hal yang memperburuk lingkungan tersebut diputar lagi buat perusahaan tambak udang tersebut. Nah, udah dia tahu belum tambak udang tuh apa? Maksudnya yang negatifnya udah tahu belum? Dari negatifnya dari tambak udang tuh apa? Kira-kira nih teman-teman misalkan punya perusahaan tambak udang. Kira-kira yang teman-teman harus olah apa? Air ya. Kenapa Pak airnya? Karena harus dibersihin terus di. Permasalahannya berarti kotorannya. Nah, permasalahannya adalah di sini kotorannya. Nah, gimana caranya kita mengubah kotoran ini menjadi hal-hal yang positif lah istilahnya, jadi apa sih namanya? Ya biar efisien gitu, biar muter lagi itu. Kalau misalnya muter lagi tuh ada lah itu namanya waktu itu. Nah ini salah satu ide kita waktu itu, gimana caranya kita membuat kotoran airnya itu dibuang dan itu menghasilkan sesuatu yang bagus, misalnya gitulah. Nah what needs to be solved? How can aquaculture develop an ESG strategy? Nah ini kita buat missionnya dulu, missionnya di sini. How will we make it happen? Kita kasih gambaran dulu nih supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan case yang di atas. Nah itu kita strategi kita tuh mau pakai apa? Di sini pakai cycle, census, sama trust. Nah kalau ini jujur ini bukan framework, ini kayak singkatan teman-teman aja. Misalkan teman-teman punya moto gitu ya, misalkan learn, connect, and grow. Nah itu kalian buat strategi aja nggak apa-apa, istilahnya branding. Ya pertama. Nah di sini introduction ini mulai kita ke analisis. Nah, Aquanatura is a science driven and technology based. Nah, Aquanatura ini dari case-nya, nama perusahaannya gitu.
Nah ini juga dikasih tahu nih penjelasan lah, ini masih kayak introduction apa aja sih yang dimiliki sama Aquanatura. Jadi Aquanatura itu didirikan 2019, terus dia itu adalah modern shrimp farming di Indonesia. Nah Aquanatura itu total operationnya oversight itu ngasilin 10.000 itu sih hektar lahan kan berarti. Nah terus itu 500 hektar, cuma 500 hektar berarti sekitar berapa persen? 10.000 itu berapa persen guys? Banyak lah ya pokoknya ya. Seper 20 segitu lah ya, 10 berapa sih? 100 1/20 ya, 1/20 berarti 0,5% doang dari 10.000, 0,5%. Yang actively di manage pakai pond area. Nah ini aku bukan terlalu senang sama BCC sih. Aku tuh kadang tuh kalau ikut BCC itu harus menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan BPC. Karena kalau BPC itu kita bisa milih kan, misalkan case-nya tentang lingkungan, ya udah kita pahamnya di IT tentang aplikasi-aplikasi, ya udah kita buat aplikasi aja, bebas. Nah permasalahannya adalah kalau BCC itu biasanya case-nya tuh yang kadang ya kayak tambak udang gitu. Siapa yang ngerti tambak udang? Gua kok gak pernah megang tambak udang gitu, gua gak tahu jujur. Nah jadi gitu permasalahan itu kadang itu harus menghabiskan waktu untuk lebih banyak riset. Nah ini kan permasalahannya. Terus ini ESG-nya, Eco Certified Product. Terus habis itu sosialnya, jadi dia itu environmentalnya itu jadi produk-produk udangnya itu punya certified produk. Terus habis itu sosialnya itu dia ngadain community social, community donation 300 plus household, 30% women employees, sama governance-nya itu 100% resolution and stakeholder. Jadi dia kayak kerja sama pemerintah gitu. Nah, terus habis itu bisnisnya itu, nah ini mulai ide kita gimana sih caranya ngebagusin ESG-nya. Jadi kita tuh basisnya pakai aplikasi, terus kita pakai IoT, terus kita pakai blockchain, terus kita pakai farm management. Nah, lu pasti mau bingung kan? Ada aplikasi, ada blockchain, ada IoT, sama farm management. Nah, terus habis itu ini high production cost. Ini si industry analisisnya ya. Aku juga bingung jujur apa yang jelasin dari mana karena banyak banget. Jadi ini high production cost-nya itu feed accounts for 60 until 70% of total production cost. Terus smallholder farmers struggle to access high quality affordable feed, reducing their competitiveness. Terus habis itu operational fragmentation and capacity gaps-nya. Nah ini kan kita cari peluangnya di mana. The last portion of farms still rely on outdated traditional practices with limited standardization, poor disease control, and no performance monitoring. Nah ini kenapa kita nerapin pakai aplikasi dan juga IoT, karena ada permasalahan ini, nggak memenuhi standar, terus habis itu poor disease control, jadi kayak susah untuk mendeteksi penyakit di udang, terus habis itu sama no performance monitoring. Nah jadi kalau misalnya tradisional kan monitoringnya susah, orang kan manusia juga perlu tidur, perlu apa kan. Nah itu jadi banyak yang lossnya itu di situ. Nah dengan kita membuat aplikasi, harapannya itu supaya lebih mudah untuk mendeteksi dan lain-lainnya lah. Jadi lebih kayak otomatis saja. Gitu. Terus habis itu, nah ini untuk PESEL analisisnya. PESEL itu tadi political, economic, social, technological, legal, dan environment. Nah terus ini kita pakai SWOT analysis sama TOS ini dibalik. Kalau SWOT kan strength, weakness, opportunities, threat, ini sering banget digunain kalau SWOT. Nah terus habis itu life cycle-nya. Inilah data-datanya ya, ini banyak banget ya. Ini aku kasih tunjuk aja. Terus habis itu root causes-nya. Ya inilah. Sebenarnya aku lebih pengen ngasih tunjuk idenya sih. Idenya tuh waktu itu tuh menarik. Nah ini yang diagram, mungkin aku bahas yang ke sisi tek-teknya aja ya. Nah ini kan kita tadi ada farm management. Nah jadi kita tuh di sini sistemnya pakai maggot. Jadi dari waste-nya, air, kotorannya tadi diolah, terus dikasih makan ke maggot sama mangrove. Nah kenapa pentingnya ada mangrove? Karena di sekitar tambak udang itu ternyata lahannya itu
sering jebol atau gimana lah, pokoknya harus ditanemin mangrove. Karena mangrove itu nyerap karbon dioksida. Karena kalau airnya dibiarin aja dibuang, itu nanti merusak alam lah, merusak lingkungan, merusak langit, ozon dan lain-lain. Makanya kenapa ditanam mangrove. Nah, ini kan makanya dijelasin karbon kredit. Nah, terus habis itu mangrove farming itu nanti mangrove-nya dikasih makan kotoran, mangrove-nya gede-gede. Nah, mangrove-nya dikasih makan ke udang lagi, jadi muter lagi. Gitu. Nah, itu idenya konsepnya tuh kayak gitu. Ide fisiknya tuh yang kayak gitu. Nah, ini IPAL. Ini kalau misalnya namanya di Indonesia tuh namanya IPAL, Hybrid Wastewater Treatment. Control. Nah, ada lagi dia pakai kerang sama natural biofilter buat airnya. Terus mangrove farming, sustainable feed production, mangrove restoration, dan juga di sini pakai solar power. Nah, ini kebetulan teknik material ini kebetulan dia memang sebelumnya pernah membuat esai tentang tambak udang. Jadi makanya dia udah kayak punya bayangan dari integrasi esai dia dulu itu diintegrasi lagi di HDK ini. Oke. Terus habis itu ini untuk sense-nya. Sense. Nah, ini dari singkatan tadi kan ada singkatannya tuh CS. Singkatannya itu kan ada di atas. CST kan, Cycle, Sense, sama Trust. Nah, kalau cycle-nya itu tadi kan cycle muter lagi. Terus kalau sense-nya itu gimana sih cara ningkatin lebih awareness sebenarnya, analytics dan juga dashboard buat petaninya. Nah, ini di sini kita pakai aplikasi ini. Ini aku buat pakai Gemini guys. Wah, Gemini Canvas. Ini aku buat kayak dashboardnya terus dan lain-lain. Dashboard visualization for real time, historical and prediction, data analyze the trend, mobile app, easy to access, use internet, can turn on, bla. Nah, jadi di sini ada alert notification. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada udang nih yang tiba-tiba banyak mati atau penyakitnya terdeteksi, nah itu bisa di alert. Terus habis itu shrimp health and growth tracking. Nah, itu biasanya ada dashboardnya, ada grafiknya itu. Grafiknya tuh meningkat atau mana. Terus ada AI-nya juga di dalam. Jadi kayak ada prediksi dari data-data sebelumnya kan. Kira-kira tuh berapa bulan ke depan tuh gimana sih udangnya. Tuh. Jadi mereka udah bisa siap-siap untuk prevention kegagalan panen. Nah, yang ketiga trust. Kan kalau tadi kan cycle itu lebih ke community, masyarakat kan. Kalau yang kedua itu tadi sense itu lebih untuk pegawai tambak udangnya gitu, perusahaannya. Kalau misalnya untuk trust itu lebih ke konsumen. Nah, gimana sih caranya konsumen itu yakin bahwa strategi yang udah kita lakuin itu benar gitu? Karena kan bisa jadi manipulasi kan. Kayak misalkan alat IoT bisa aja kita manipulasi, kita taruh di tempat lain, terus terdeteksi benar-benar semua, bisa aja. Nah, ini kita pakai namanya sistem blockchain. Nah, jadi kalau sistem blockchain ini juga agak rumit ya sebenarnya. Aku waktu itu paham sistem blockchain karena nyari jurnal. Jadi kayak misalkan shrimp farm blockchain gitu. Nah, itu nanti banyak teman-teman cari aja di jurnal. Nah, ini this will record every stage of production on a tamper-proof ledger, enable farm to fork traceability for buyers and auditors, and strength data credibility for ESG verification. Nah, karena kan kalau misalnya biasanya kalau ternak-ternak kayak gitu kan biasanya ada yang namanya apa tadi buyers sama auditors. Nah, biasanya kan kalau misalnya tahu pernah nonton konten ekspor impor itu kan biasanya ada buyernya. Nah, biasanya kan orang bayar itu kan biasanya langsung beli banyak. Nah, biasanya mereka tuh beli berdasarkan certification dari auditors. Nah, dengan adanya sistem IoT ini yang terjamin, nah auditors itu istilahnya udah sebagai kayak pengganti auditors, bukan pengganti sih, pelengkap dari auditors. Jadi lebih ke tracking semuanya. Nah, di sini fungsinya IoT itu untuk otomatis ngemasukin datanya ke blockchain. Jadi blockchainnya itu langsung ke apa sih namanya? Langsung ke lock. Jadi orang-orang nggak bisa ngotak-ngatik. Jadi pegawai sana tuh nggak bisa ngotak-ngatik. Nah, ini ada community consensus. Jadi ShrimpChain ensures data trustworthiness by blending sensor checks with peer validation, flagging suspicious inputs, and confirming reliable data through time community. Ini sebenarnya menarik sih. Waktu itu aku baca jurnalnya itu. Jadi intinya aku nanya dong, oke, ini pakai sistem blockchain. Gimana caranya supaya orang nggak memanipulasi? Nah, jadi misalkan alatnya itu tiba-tiba error.
Nah itu kan harus divalidasi dong, itu error memang benar error atau ada orang otak-atik. Nah itu nanti dari aplikasi itu nanti bakal muncul yang namanya community consensus. Jadi kayak community consensus itu kan pegawai punya user semua kan. Nah itu nanti random pilih usernya itu siapa. Misal user yang ada di tempat situ tuh misal alatnya rusak. Terus misalkan aku lagi megang aplikasi ini, terus konsensusnya masuk ke user aku. Nah aku tuh langsung kayak ditanya gitu loh, ngevalidasi benar nggak alat ini tuh rusak apa enggak. Nah itu aku harus langsung jawab di tempat itu. Jadi kalau misalnya waktunya melebihin batas waktu, nah itu konsensusnya hilang, nanti ganti lagi ke orang lain. Jadi kayak nggak bisa direkayasa gitu loh. Gitu. Terus habis itu ini untuk buat sertifikatnya buat ke auditors tadi. Setelah data-data yang disimpan, terus nanti muncul kayak QR code buat ngecek verification-nya. Terus dari QR code itu bakal muncul certification ini masuk ke mobile app. Terus habis itu nanti bisa dilihat sama user lah gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman kayak beli kalau bilang itu kan udah ada kayak QR code yang mereka udah integrasi blockchain, contohnya daging ayam gitu. Nah itu kalau QR code-nya di scan, itu kalian bisa tahu itu tuh dari peternakan mana, makannya apa aja, pengolahannya gimana ya. Awalnya tuh niatnya kayak gitu. Jadi nanti muncul semua informasi detail, tanggal berapa dibersihin kandangnya, tanggal berapa itu user bisa ngecek dari situ. Nah itu terus implementation timeline-nya, terus habis itu financial projection-nya, jadi kira-kira duitnya tuh mau dipakai buat apa aja. Terus habis itu risk analysis-nya. Nah itu risknya tuh bakal banyak di mana aja sih kalau kita pakai strategi tadi. Itu ada di operational, technological, keamanan data, financial, stakeholdernya, regulatory, ecological, sama juga behavioral. Karena kan farmer juga belum terlalu adapt ke IoT ya. Itu gimana caranya kita bisa ngajarin mereka. Nah ini kan setelah kita tahu nih kelemahan kita tuh ini loh. Nah teman-teman harus kasih juga gimana caranya ngasih solusi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Nah terus habis itu ini conclusion, terakhir buat conclusion dan juga ya the solve. Gitu. Teman-teman buat apa? Ini baru buat mock up ya. Ya untuk yang isu-isunya keberlanjutan. Oke. Pakai apa? Pakai Gemini Canvas itu? Iya. Tapi ini baru nyari ininya sih, isu-isunya dulu. Iya. Oke. Semangat. Kalau ini lagi buat apa? Temanya apa nih? Kalau kami tuh dapat di bidang ketahanan pangan. Jadi pakai Gemini Canvas buat buatin mock up-nya. Iya. Oke. Aplikasi. Kalau ini tadi sustainability ya? Health tech. Oh iya health tech, sorry. Health tech. Jadi tentang buat kesehatan. Kita kan mau kesehatannya fokusnya di mana nih? Ini masih itu analisis problemnya dulu yang masih ada sekarang apa. Baru nanti kalau udah ketemu problemnya apa, baru kita nanti coba fokusin di bidang apa kesehatan. Oke, menarik, keren. Kalau yang ini apa nih? Kalian apa temanya? Temanya AI. Temanya AI. Rencananya AI-nya apa? Pakai apa? Maksudnya pakai apa? Iya, maksudnya area of AI-nya tuh mau lebih buat ke big data mungkin. Oh, big data. Wow. Temanya temanya AI ya. Big datanya buat apa? Buat field apa? Mungkin buat kayak mencoba melihat apa ya, kayak kesadaran secara global tentang environment, kan dimana sekarang lagi gencar-gencarnya lagi apa ya, prihatin banget kan masalah lingkungan ini. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga. Jadi mungkin kita coba cari korelasi dari data-data tersebut dan kayak ngelihat apa sih yang bisa diimprove dari kesadaran mereka tentang lingkungan. Oke. Nama saya Syifa Oli Rahma dari Saina. Nah, kali ini kami akan presentasikan hasil mock up kami. Nah, kami ini dapat di bidang ketahanan pangan. Nah, kami tuh berpikir food tech. Nah, kami tuh berpikir bahwa selama ini konsumen ketika ia ingin membeli produk, ia kurang memperhatikan bagaimana produk
sebuah aplikasi yang dimana itu tuh memudahkan konsumen untuk membeli sembako terkhusus adalah sayuran dan buah yang selama ini masih kurang minat para masyarakat untuk mengonsumsi sayuran dan buah itu sendiri. Kemudian di sini bisa dipencet dan nanti akan keluar untuk kualitas dan ada ketersediaan, kemudian ini pemanfaatan dan intinya adalah kualitas dari sayuran dan buah itu sendiri. Ini juga akan memudahkan menghubungkan antara konsumen dan petani atau produsen dari sembako dan sayuran ataupun buah-buahan itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Halo, aku Marcel. Aku Fadil. Kita dari kelompok health teknologi. Di sini kami mengembangkan teknologi kesehatan untuk melacak gula darah sehari-hari. Nah, benar banget. Nah, selain itu kami itu membuat aplikasi namanya Diabetrack. Nah, Diabetrack ini tuh nggak kayak aplikasi pendeteksi gula diabetes yang biasa. Nah, jadi di aplikasi ini tuh kita tidak cuma menganalisis faktor-faktor yang mungkin umum terjadi di diabetes, seperti mungkin hanya pola tidur atau hanya mengonsumsi makanan saja. Kita juga menganalisis kapan sih usus pencernaan kita itu mengalami suatu diabetes atau ketika sel darah kita itu rusak melalui visualisasi IoT yang dihubungkan dengan smartwatch. Jadi kita akan memahami dari data pola yang diambil dari regresi gula darah di setiap paginya. Lalu kita juga ada pengaturan jadwal konsumsi bakteri baik. Jadi aplikasi ini tuh juga bisa mengetahui konsumsi insulin dan juga bakteri probiotik baik. Jadi usernya itu bisa tahu secara tepat kapan dan di mana mereka harus mengkonsumsi itu. Nah, habis itu untuk anak SIM itu ada menu dashboard. Jadi menu dashboard ini tuh kita tidak cuma menampilkan visualisasi secara biasa, kita menganalisis secara recap. Ada dua tipenya, yaitu ada tipe chart dan juga tipe pie. Nah, di sini untuk tipe chart sendiri itu ada fluktuasi gula darah. Habis itu ada pola tidur. Nah, di sini kita recapnya itu secara 1 minggu, 1 week. Lalu lanjut di sini ada catat. Nah, di sini dicatat ini tuh inputannya secara manual, tidak hanya dari input yang dari smartwatch. Jadi user itu bisa bebas mengkustomisasi apa yang ingin mereka input di dalam aplikasi ini di Diabetrack itu. Lalu di sini ada scanner, di sini ada pemanfaatan computer vision. Mereka tuh bisa lebih mudah untuk menganalisis gula darah. Kira-kira ada berapa banyak gula itu di dalam sebuah makanan atau minuman melalui smart computer vision ini. Nah, di situ di sini kita ada analisisnya. Analisisnya di sini tuh kita memakai AI. Jadi kita di sini analisisnya tuh nggak cuma ini aja analisis gula darah, kita juga ada analisis resep-resep makanan apa aja yang bisa kita konsumsi, alternatifnya selain makanan yang kita scan aja, dan bisa lebih sehat untuk orang-orang diabetes. Itu itu aplikasi dari kami. Halo teman-teman, aku Devina dan aku Ainon. Jadi kita di sini akan mempresentasikan mock kami, dan tema yang kami dapat itu adalah sustainability atau keberlanjutan. Kita mau buat sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan antara kolektor rumah tangga, kolektor dan industri. Nah, nanti rumah tangga atau mungkin sebuah keluarga itu bisa memilah sampah dan kemudian meminta kolektor untuk menjemput sampah tersebut. Nah, kolektor nanti akan mendapatkan notifikasi untuk menjemput sampah dan juga dia bisa menjual sampah tersebut ke industri. Iya. Jadi di sini untuk di rumah tangganya nanti itu ada kita menggunakan AI untuk memindai sampah yang akan kita setorkan ke bank sampah itu tadi. Jadi nanti di sini jika dipencet akan muncul pemindahan sampahnya. Lalu kemudian di sini nanti akan ada sebuah permintaan penjemputan sampah bagi si kolektornya. Nah, setelah itu kolektor atau bank sampahnya ini akan menawarkan hasilnya itu ke industri yang kemudian digunakan untuk daur ulang ya industri itu. Gitu. Jadi ini sistemnya itu hampir kayak Gojek. Jadi nanti ada kolektornya itu juga penjemputan gitu. Sekian dari kami. Ya, terima kasih. Halo teman-teman, saya Kevin. Saya Habib. Di sini kami membuat aplikasi
berfitur aplikasi tracking yang menghubungkan tracking makanan dengan pengeluaran kami. Fitur aplikasi ini dibuat dengan Gemini Canvas. Nah, di sini kami membuat aplikasi ini agar kami bisa mengontrol seberapa banyak makanan yang kami beli dengan pengeluaran tertentu kami. Ya betul sekali. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa fiturnya. Di sini ada untuk bagian mencatat aktivitas. Di sini ada makanannya, kemudian pengeluaran harganya, juga kalori dan protein. Nantinya akan langsung terhubung di fitur yang ada di sebelah kiri di sini. Nanti langsung terlihat dan tertrack di hari tersebut itu apa aja yang dikonsumsi dan berapa uang yang dikeluarkan. Seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan tema Artificial Intelligence. Di sini kami akan membuat sebuah aplikasi berbasis IoT ya. Iya. Ya, dengan nama Smart System. Oke. Oke, di sini ada tampilan dashboard atau tampilan pertama ketika seorang user itu sedang membuka aplikasinya, yaitu terdapat 3 pilihan. Ada pilihan pertama yaitu rumah, lalu kantor, lalu transportasi. Dan di sini isi-isi dari rumah bisa dilihat dengan memencet tombol tersebut. Ada yang pertama seperti yang kita lihat ada device-device-nya apa saja? Yang pertama ada lampu utama. Yang kedua ada AC kamar. Ketiga ada kipas angin, ada televisi, komputer dan juga tirai otomatis. Nah, di sini kita bisa mengintegrasikan beberapa teknologi atau produk yang ada di rumah agar bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Untuk fitur yang kedua yaitu adalah kantor. Nah, di kantor kita ada apa aja nih? Di fitur yang kedua yaitu kita bisa membuat sebuah meeting online bersama karyawan-karyawan kantor lainnya ataupun tim-tim dari perusahaan itu tersendiri. Dan kita juga bisa saling mengirim pesan antar karyawan untuk memudahkan dalam berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Lalu kita juga bisa membooking ruang rapat atau ruang diskusi yang tersedia di kantor kita. Lalu yang terakhir ada fitur administrasi yang dimana kita bisa mengirimkan sebuah pesan atau request ke admin-admin yang mengurus perusahaan untuk mengabarkan bahwa kapan nih kita akan mengambil cuti atau kapan kita hadir dalam sebuah pertemuan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada fitur transportasi. Ya. Bisa dijelaskan apa? Oke, jadi di fitur transportasi ini kita bisa mengatur atau memasukkan model mobil kita agar kita bisa meng-track apa aja yang seperti daya listrik atau kondisi aki, status lampu, cairan wiper dan tekanan ban, agar kita bisa mengatur kapan nih kita akan mengisi seperti kayak baterainya atau sudah habis atau belum, terus juga tekanan bannya apakah normal atau sudah bagaimana. Nah, dari aplikasi ini sebenarnya kesimpulan besar itu untuk memanage dan mengatur kayak alat-alat di sekitar kita yang seringkali kita temui, seperti tadi ada berbagai device elektronik dari rumah, transportasi, bahkan hingga kantor yang menjadi ruang utama atau waktu yang sering kita habiskan dalam hidup kita. Jadi kita bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dan energi yang kita gunakan setiap harinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Dibina Muhammad Azizi dan teman saya. Dan saya Asad Yusofi Atalah. Kita mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.